yang enak dipandang? Pernah ya, pernah semua ya. Nah itu biasanya karena adanya keseimbangan dalam sebuah karya tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan prinsip keseimbangan dalam karya seni. Kalian akan mengetahui bagaimana cara membuat karya seni, tidak hanya menggambar, tapi juga perlu memperhatikan susunan agar terlihat menarik. Sekarang buka buku kalian masing-masing. Pernahkah kalian melihat sebuah bangunan yang tampak kokoh berdiri atau melihat layang-layang yang terbang stabil di angkasa? Nah ya, hal itu bisa terjadi karena adanya keseimbangan dalam dunia seni rupa. Keseimbangan atau balance bukan hanya soal agar benda tidak jatuh, melainkan bagaimana kita menyusun unsur-unsur visual agar enak dipandang mata. Ada yang tahu apa itu prinsip keseimbangan? Gak ada yang tahu ya? Kalau gak ada yang tahu, biar ibu menjelaskan. Keseimbangan adalah salah satu prinsip dasar seni rupa yang berfungsi untuk mengatur bobot visual pada sebuah karya. Coba kalian bayangkan sebuah timbangan. Tahu timbangan kan? Jika satu sisi terlalu berat, maka timbangannya akan miring atau seimbang? Miring. Begitu juga dengan gambar atau pria. Jika semua objek diletakkan hanya di satu sudut, karya tersebut akan terasa berat sebelah dan tidak nyaman dilihat. Membuat gambar yang seimbang berarti menata objek-objek dalam gambar agar tidak terlihat berat sebelah. Keseimbangan memberikan kesan nyaman dan tertata pada hasil karyanya. Ada yang tahu cara membuat gambar yang seimbang? Kelompok 1, coba. Siapa namanya? Faiz. Gunakan garis imajiner. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Ya, kelompok 2, lihat. Mainkan warna. Yang ketiga, Rohim. Gunakan ukuran. Nah, jadi cara membuat gambar yang seimbang itu ada 3. Yang pertama, gunakan garis imajiner. 2, mainkan warna. 3, gunakan ukuran. Nah, yang pertama, gunakan garis imajiner. Sebelum menggambar, buatlah garis tipis dengan pensil di tengah kertas sebagai panduan untuk membagi ruang. Yang kedua, mainkan warna. Warna yang gelap atau yang cerah biasanya terasa lebih berat daripada warna pucat. Jika ada warna merah besar di kiri, berikan sedikit sentuhan warna cerah di kanan agar seimbang. Yang ketiga, gunakan ukuran. Jangan menutup semua benda besar di satu sudut saja. Sebarkan agar mata melihat merasanya. Ada yang tahu warna terang itu apa saja? Yuk coba sebutkan semuanya. Ada yang apa saja? Coba dari yang warna terang, dari yang warna terang. Kuning, cerah, biru terang, hijau terang, oranye. Bagus sekali. Tapi yang warna pucat, ada yang tahu? Coba sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya. Garis imajiner. Garis imajiner itu apa sih? Garis imajiner adalah hayalan, garis hayalan yang tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan atau bayangkan.
Nah, coba kalian bayangkan, kalian lihat bintang di langit. Tahu bintang di langit kan? Kadang kita menghubungkan bintang-bintang itu jadi bentuk, padahal tidak ada garisnya kan? Nah, itu contoh garis imajiner. Jadi kesimpulannya, garis imajiner adalah garis yang tidak terlihat tapi bisa kita bayangkan karena susunan atau arah dalam gambar. Jenis-jenis keseimbangan ada apa saja? Coba sebutkan bersama-sama. Dan radial. Nah, simetris, asimetris, dan radial. Keseimbangan simetris terjadi ketika unsur-unsur pada satu sisi bidang gambar merupakan cerminan dari sisi lainnya. Jika ditarik garis imajiner di tengah, maka bagian kiri dan kanan atau atas dan bawah akan terlihat sama persis atau sangat serupa. Selanjutnya ada asimetris. Nah, keseimbangan asimetris terjadi ketika unsur-unsur di kedua sisi tidak sama, tetapi tetap memberikan kesan bobot visual yang seimbang. Keseimbangan ini tidak menggunakan teknik pencerminan, melainkan pengaturan posisi, warna, atau ukuran yang berbeda namun terasa pas. Yang ketiga, radial. Keseimbangan radial adalah susunan unsur-unsur buka yang memancar dari satu titik pusat ke arah luar atau melingkar menuju titik tengah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, coba sebutkan contoh yang di alam bagian simetris. Coba kelompok 2 sebutkan apa saja, 4 aja ya. Apa? Sayap kupu-kupu. Yang kedua, wajah manusia. Yang ketiga, gerbang candi. Yang keempat, buah apel. Bagus sekali. Tepuk tangan buat nomor 2. Selanjutnya contoh alam yang bagian asimetris. Kelompok 1 coba sebutkan. Apa? Awan. Batu. Yang ketiga, pohon. Yang keempat, gunung. Betul sekali. Tepuk tangan buat nomor 1. Dan terakhir contoh di alam sekitar yang radial. Kelompok 3. Ya, tangan jeruk, bunga matahari, pada sepeda dan jaring laba-laba. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana prinsip keseimbangan dapat diterapkan dalam karya seni. Jadi kesimpulannya, kita jadi tahu bahwa karya yang seimbang bisa terlihat lebih rapi, indah, nyaman dan nyaman dipandang, dan memiliki susunan yang rapi, baik itu simetris, asimetris, dan radial. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa mencoba membuat karya seni sendiri dengan memperhatikan keseimbangannya ya. Jangan takut untuk berkreasi dan mengembangkan ide kalian. Sudah paham semua kan tentang materi ini? Ada yang belum paham? Tidak ada ya, berarti paham semua. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.